lihatkan juga dari beberapa tim ya. Mulai masuki tahap-tahap akhir. Ini bukan masalah skill lagi sih. Ini udah banyak ngomongin mental. Apalagi bagi tim-tim yang lagi performanya ini mau nggak mau harus bagus 2 game terakhir ini. Karena cukup banyak tim yang tinggal 1 game lagi. Cukup banyak tim yang masih 1 game terakhir. Jadi ya balik lagi ini harus dimaksimalkan. Untuk grupnya Aura, kalau saya ini last game ya. Aura tuh di grup grup Aura, iya betul, last game. Ini last game mereka kan? Aura, Bonafide, Nero, dan Eagle. Ini last chance mereka kan? Betul. Ya baik lagi gitu, ketika udah mulai masuk last game ini deg-degan banget. Tapi buat grup-grup yang nanti di last game, last match mereka itu juga bakal deg-degan. Karena point tracknya udah kelihatan nih, patokannya udah ada. Dan ya baik lagi, untuk dapetin kali ini di weekday kedua, lebih susah lagi untuk lolos dibanding week pertama. Karena KKM-nya naik nih, naiknya lumayan jauh loh. Betul, itu jauh. Angkanya jauh loh itu dari 35 ke arah minimal banget 50-50 pun belum terlalu aman sebenarnya ya. Dan berbicara tim-tim yang tidak bermain di mana tempat-tempat tadi yang tidak banyak terisi itu ada di bagian kiri bawah, justru sekarang menjadi zona dan masih membagi antara pulau utama dan pulau secondary atau pulau kedua. Dan kita lihat sudah mulai ada yang turun ke arah tempat masing-masing, cuman gue belum lihat juga nih yang benar-benar fight akan terjadi. Sedangkan seharusnya mapping udah benar-benar on point untuk setiap timnya. Betul, ini mapping benar-benar harusnya udah on point, tapi kalau kita lihat juga dari beberapa tim, jarang ada perubahan dibanding PMPL sebelumnya. Kalau dulu kan kita kayak banyak lihat tim-tim yang berubah. Sekarang udah lebih akurat untuk masalah pembacaan peta, atau pembacaan drop juga, sehingga jarang sekali ada tim-tim yang tabrakan di awal permainan. Kita season ini cuma nonton itu kayak tabrakan sekali 2 kali deh. Iya, dan yang benar-benar komit hanya sekali doang saat Zone dan juga RRQ itu pun di minggu pertama, Day pertama. Minggu pertama, day pertama, game pertama. Setelah itu udah gak ada. Betul. Di lain sisi tim-tim lain, abis itu kayak gak ada yang fight dengan tujuan emang rebutin kota. Betul, berarti makin objektif, makin benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ternyata ada pergerakan rotasi yang cukup mirip karena memang zona cukup ekstrim. Onyx mendapatkan 1 player tadi seperti dari Maruzama. Namun belum ada sebuah elimination point yang bisa didapatkan karena belum terjadi knock-in. Disamperin saja untuk seorang Ciel dan itu dia pulang ke lobby menjadi player pertama yang di take down oleh Onyx. Memang pergerakan ke arah bagian Giorgio Paul ini 3 titik ya. Ada Aura, Onyx dan Maruzama yang menuju ke arah hospital dan bahkan lihat pengejaran masih dilakukan. Power Pang mendapatkan kembali lagi knockdown. Chisun langsung di take down di sana, dipulangkan ke lobby mencari Jaden, No Mercy dan juga Jaxi. Tentunya pengejaran masih dilakukan. M16 sudah mulai di-reload kah tapi ternyata belum dikejar terus. Ammunition baru dikejar terus dengan teman-teman dari Onyx dan itu dia batasnya adalah jembatan. Betul, Onyx dapetin bisa dibilang free elimination di awal permainan. 1 dari Maruzama, 1 lagi juga dari arahnya tim Aura. Gue lupa grupnya Aura siapa aja Jan ya? Grupnya Aura itu ada Aura, Bonafide, Nero dan Eagle. Oke, berarti dan bahkan ini adalah game ketiga mereka menandakan 1 game lagi yang bisa dimainkan dari peringkat ke-19. Alter Ego berhasil keluar dari cengkeraman tersebut dan mendapatkan winner chicken dinner. Sementara Takai tadi yang touchdown di bagian Very Pier kali ini ternyata sudah mulai terendus, sudah mulai terdengar oleh Genesis Dogma dan Daybot. Kawan-kawan lebih memilih untuk memainkan objektif, melakukan repositioning, mungkin ingin ke tempat signature mereka yaitu Primors. Betul, jadi juga tim yang dalam kondisi juga berbahaya. Mereka ada di peringkat ke-17 kali ini. Meskipun memang poinnya itu hanya berjarak total 1 poin dengan peringkat 16. Tapi baik lagi, ini masih adalah poin-poin yang aktif kali ini. Dimana saingan-saingan mereka semua masih bermain di game terakhir. So ini chance juga bagi tim KD andai kalau mereka bisa chicken. Ini gue bilang, menggeser semua tim turun dan jadinya naik. Betul, betul. Berarti bisa kita katakan tim-tim yang sekarang ada di tempat yang tidak terlalu aman justru masih mempunyai kesempatan 2 game ya. Mungkin hanya Bigetron ya, berarti yang hanya tinggal memiliki kesempatan 1 game di game terakhir nanti. So, let's see apakah akan ada perubahan yang terjadi atau justru tetap dengan keadaan sebagaimana sekarang. Dan ini dia Maruzama, setelah kehilangan 1 playernya ternyata mereka langsung cepat rotasi ke arah bagian tengah dari bagian hospital Giorgio Paul. Udah cukup tengah, Dewa United pun dengan 2 game kesempatan terakhir mereka langsung touchdown ke arah compound di sekitaran open field selatan dari Gatka. Betul, kita kayaknya juga tampaknya dari tim Nero mulai mengambil high ground, tapi ini jauh dari area zona. Mereka masih nahan sakitnya Blue Zone, glingnya Blue Zone tepatnya, karena masih zona pertama kali ini. Tapi ya kita bakal lihat juga dari tim Nero ya, tim yang minggu lalu sempat tidak lolos Super Weekend, kali ini bakal coba untuk meloloskan diri ke arah Super Weekend. Dengan posisi mereka di nomor 11, tapi dengan jarak poin yang cukup dekat. Mereka perlu berhati-hati game kali ini sih.
Betul, Kameshki ya tempat mereka berada dan ini juga game terakhir bagi Nero. Jadi setuju dengan Wolfie kalau mereka justru nggak perform bisa jadi kembali lagi bisa jadi ada pengejaran, namun kembali lagi masih cukup aman untuk sementara waktu. Dan di bagian Sosnovka kali ini kita melihat ada Void, kita melihat ada Alter Ego yang mulai mendekat juga, Licin dan kawan-kawan melakukan loot di sekitaran scrapping bagian jembatan dan gue lihat udah cukup bagus untuk loot mereka, kecuali helmet saja masih level 1 untuk seorang Licin. Betul, tapi kita bakal juga dari tim BFD mau terpantau cukup berdekatan di area very peer. Sedangkan dari tim-tim lain tampaknya masih ada beberapa yang nahan sakitnya Blue Zone di zona kita yang OTW kedua. Santai-santai aja dan tidak terburu-buru dengan arah zona pertama kali ini. Ucup sudah membuka jalan juga bagi anggota BFD lainnya, tapi di lain sisi dari tim GD masih juga menjaga area very peer. Dari tujuan kawan-kawan sudah mulai terpantau, di lain sisi dari arah Milta masih ada tim Boom yang sudah mulai kabur dari arah Blue Zone. Ya betul sekali Boom, ternyata bergerak cukup lambat ya karena memang tadi mereka pergerakan pesawatnya adalah dari kiri, bawah ke atas, mereka ada di bagian kanan. Jadi maksimalkan loot terlebih dahulu dan melakukan late rotation. Kembali lagi, tidak selamanya early, tidak selamanya late rotation itu mempunyai dampak yang buruk bagi masing-masing tim. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mainkan momentumnya, mereka petakan kira-kira siapa saja yang ada di sekitar sana dan masuk ke tempat yang mungkin mengganti posisinya. Dan kalau gue lihat ini harusnya komit ke arah bagian Sosnovka secara banyaknya zona nih. Betul, ini harusnya menuju ke arah Sosnovka dan tim-tim yang sudah mengambil ancang-ancang terlebih dahulu selain Alter Ego dan juga tim NFT pasti akan sangat diuntungkan kali ini kan jembatan. Yang kanan dari jaga NFT, yang kiri jaga oleh Void dan juga tim Alter Ego. Harusnya nyayur sih mereka. Ini nyayur banget dan Alter Ego bisa dibilang dengan WCD mereka peroleh, ini udah adalah zone-zone yang sangat menguntungkan bagi mereka. Zone yang cukup sulit bagi semua tim lain tapi tidak sulit bagi tim Alter Ego selama bisa menjaga tim-tim lain tidak menerobos jembatannya. Iya betul sekali dan lihat di sini ya pergerakan dari bagian kanan NFT dan Boom sepertinya akan cukup bersinggungan dan ini yang kemarin sering gue bahas sama Sanskui juga, ini pergerakan mereka ini mirip banget kayak jalur rotasi, kemudian temponya ini sering banget bertemu dan lihat di jembatan bagian kanan Wolfie juga sempat membahas mereka timnya objektif ini ketemu. Namun belum ada sebuah knockdown yang terjadi, justru Keshi kembali lagi mendapatkan ke arah Chisun dan itu dia Peu akhirnya membuka fight di bagian kanan NFT ke arah Boom Esports. Betul, kita bakal juga dari tim LVS tampaknya pengen terobos aja jembatannya kali ini dan ini berbahaya banget karena di ujung jembatan sudah ada dua tim yang menunggu. Tapi tampaknya dari tim Alter Ego melepaskan area jembatan. Di lain sisi dari Piu Piu mendapatkan seorang Ikiar kali ini dan mungkin akan coba di-push kembali. Betul, ini dia adalah peperangan papan atas ya antara NFT dan juga Boom, di mana satu play dari Boom ter-knockdown, masih bisa untuk dilakukan revive dan dari NFT mulai mencari lagi. Ramon di sana akan maju ke bagian bawah namun justru ter-take down dari seorang Voker. Drone juga maju ke bagian depan, udah cukup low HP. Voker yang low HP duluan ternyata dan dikejar lagi. Voker low HP ditembakin dan dua player dari Boom kembali lagi ter-take down, menyisakan satu orang saja. Sedangkan dari NFT bisa untuk melakukan revive ke arah teman-temannya. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Boom tinggal menyisakan seorang Ponbit untuk bertahan seorang diri. Kita bakal lihat dari tim NFT tampaknya hanya knock saja pemain mereka tidak sampai di pulangan ke arah lobby dan sekarang dari tim NFT punya kontrol di sisi kanan dari mapnya. Di lain sisi kita bakal pindah kali ini tampaknya DU masih tertahan oleh tim Onyx yang ada di bagian bawah jembatan. Oh berenang mereka ternyata. Betul banget, karena tadi kita lihat udah ada livescape yang lebih cepat masuk ke dalam zona. Kemudian juga Onyx ternyata dalam perjalanan ditembaki oleh Dewa United. Satu play dari Onyx seperti dipulangan ke lobby karena gue lihat ada elimination point yang didapatkan oleh Dewa United sementara waktu flow. Betul, tapi dengan zona-zona seperti ini biasanya kita bakal melihat cukup banyak tim yang tumbang itu ketika zonanya full ke area SMB, sudah tidak lagi mengambil area jembatan ataupun area dari Wrangle, dan tim-tim akan berenang-berenang untuk survive. Dan biasanya itu polanya random banget. Karena kadang-kadang kalau kita sampai melihat masih ada perairan, akan ada mungkin satu tim dengan satu member yang berenang-berenang, satu tim dengan dua member yang berenang-berenang survive, dan itu akan membuat jumlah timnya, total timnya terkikis dengan lebih lambat. Nah itu dia fakta yang menarik, historical record yang gue juga menyetujuinya karena kadang-kala dengan adanya air bisa jadi ke arah jembatan, bisa jadi balik lagi ke pulau utama, bisa jadi pojok banget dari SMB. Jadi let's see later karena masih ada penahanan yang terjadi dan bahkan benar kata Wolfie tadi ketika zona kedua nanti shifting ketiga ini masih banyak yang nungguin di main island termasuk victim kali ini yang masih tertahan. Tadi gue liat Nero juga sedang melakukan rotasi sementara dari tim Onyx ternyata ter-take down lagi dan lagi. Tadi dari Void kemudian ada dari Dewa juga. Jadi
Onyx hanya menyisakan satu active player yang sedang melakukan revive ke arah temannya nih Flo. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Void tampaknya masih mengontrol area-area bagian pinggir dari jembatannya. Mereka mengambil keputusan yang menurutku sangat tepat untuk langsung menuju ke arah pulau ini. Dan sementara kita bakal lihat dari tim Void dengan mereka sudah mengambil ancang-ancang pindah pulau. Mereka punya advantage menghadapi tim-tim lain. Termasuk juga dengan tim Onyx yang sekarang terpaksa menggunakan semua smoke mereka untuk coba nyebrang dan pindah posisi dari bawah jembatannya. Betul, baginya udah pecah tadi satu jadi nggak bisa digunakan lagi. Dan kalau gue lihat dari bagian zonanya, ini harusnya komit menuju ke arah Sosnovka military base. Dan lihat dari Onyx ditembaki dengan sangat on point dari Void. Di tempat lain jembatan ternyata dimanfaatkan momentum tembak-menembak ini oleh Dewa United. Ngacir aja mereka dengan vehicle-nya. Namun ternyata justru aimbot yang mendapatkan seorang Steve Boy terknockdown di sana, tertinggal. Dan baru satu orang tadi gue lihat dari Dewa United bisa untuk lewat dan justru bahkan sekarang berhenti lagi nih Flo di bagian jembatan. Betul, tapi Steve Boy tampaknya bisa diselamatkan ya kali ini. Di mana dia sudah masuk ke area-area di belakang obstacle-nya, bisa dilakukan revive juga. Dan sementara dari tim Void nggak punya angle dan nembak ke arah tim DU. Tapi gue nggak tahu nih kondisi kendaraan dari tim DU. Apakah masih sehat dan dapat digunakan untuk terus lanjut di area jembatan. Atau kendaraannya pecah juga kali ini. Tapi kalau lihat dari keadaannya harusnya kendaraan masih tersisa sih. Betul banget, dan ini ya peperangan di bagian tebing ini adalah titik terpendek untuk melakukan renang ke arah bagian Sosnovka. Dan sepertinya victim melakukan hal tersebut. Satu orang di bagian belakang bisa dikatakan menjaga sekaligus untuk memakan waktu ya dari tim-tim yang mencoba untuk menembaki ke arah bagian mereka. Cryzen turun ke arah bagian bawah dengan Dacia dan masih bisa untuk touchdown ke arah kawan-kawannya. Dewa United memainkan ke arah bagian high ground kali ini Flo. Betul, tapi kalau kita lihat dari posisi tadi ya, antara Nero dan juga victim. Sekarang kata victim gantian, lu yang nyebrang, gue yang sembuhin lu kali ini. Betul. Ini berbahaya banget sih bagi tim Nero. Tapi di lain sisi kita bakal juga kali ini dari tim Void ya. Mereka terus menjaga area-area jembatan. Di mana DU mengambil ujung dari jembatan sekaligus kendaraan-kendaraan yang menjaga cover-cover dari lower ground. Tapi dengan zona yang mayoritas mengambil pulau SMB. Terlihat beberapa tim juga sudah cukup nyaman. Sudah landing juga. Dan tinggal Eagle dan juga GD dan Nero yang masih ada di pulau utama. Nah ini dia berbicara Eagle, kemudian juga SG, GD. Mereka fight semuanya di bagian jembatan. Dan ini yang tadi Flo sempat bahas juga pengikisan player dan tim ya. Karena memang udah mulai komit ke arah bagian military base. Mereka pasti akan melakukan fight satu demi satu sama lain juga. GD tertahan dari bawah. SG sedang berusaha untuk melakukan revive ke arah temannya. Namun zona udah mulai mendorong juga. Ini berbahaya banget tentunya bagi Skylights Gaming. Terlebih untuk Genesis Dogma yang gue lihat masih ada di bawah jembatan. Betul, ini GD, SGRB, Eagle tadi yang sempat terlihat. Ini semua dalam zona berbahaya juga, zona merah. Jadi mereka perlu benar-benar mematangkan nih apa yang kita bakal lakukan untuk next step ya. Sedangkan dari tim DU sudah melihat tim Onyx. Ini kalau jadi poin bakal jadi poin yang berharga bagi tim DU. Karena mereka lagi butuh-butuhnya poin di 2 game terakhir ini. Betul banget, dan sepertinya Keshi akan cukup kesulitan untuk masuk dalam zona ya, karena memang benar-benar di gatekeep secara sempurna. Tapi dari DU juga tidak hanya membutuhkan elimination, mereka butuh placement yang tinggi dan mereka masih menahan. Sedangkan kalau tadi teman-teman perhatikan di bagian minimap, satu tim yang unik, nggak kelihatan sedari awal, bahkan ter-takedown di awal-awal Onyx. Maruzama berhasil touchdown di bagian selatan military base. Kayaknya mereka naik kapal deh. Feeling gue naik kapal mereka muter. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga di daerah Blue Zone, ini zona yang sakit banget, zona keempat. Masih ada SG, masih ada GD, dan ini bukan zona yang ideal bagi mereka. Termasuk juga Eagle 35 Alpha tertangkap oleh seorang Void aimbot kali ini dan langsung di take down, menyisakan 3 member Eagle yang tersisa. Tapi lain sisi dia bakal lihat tampaknya Nero dapetin victim, tampaknya dari Nero nyebrang yang dapetin targetnya. Padahal harusnya tim Nero yang dipotong. Betul banget, dan kalau gue lihat, wow, Jaxi dengan pergerakan cepat vehicle masih bisa di take down oleh seorang Noox dengan red dot sight-nya. Tentu aim power yang luar biasa dari Bonafide. Noox dan kawan-kawan masih menyisakan 2 player yang bisa masuk ke dalam zona. Sementara dari Dewa United tadi yang gue katakan terlalu lama berada di luar zona, ter-take down oleh Livescape. Dan kalau gue lihat dari zonanya, ini harusnya makin menuju ke arah kanan ya dari military base. Sementara SG, Jersey ngacir aja dengan vehicle-nya. Nichil menyisakan 3 first aid aja dan DPS zona udah mulai sakit nih Flo. Betul, kita bakal ini tampaknya dari Eagle, dari GD dan juga dari tim Skylight akan saling menumbang-numbangkan. Tapi lain sih dia bakal dari DU tampaknya keluar dari area jembatan dijegal oleh tim Void untuk dibiarkan bergerak bebas, sedangkan kendaraannya akan diledakin tapi tidak mengamankan korban dari DU kali ini. Betul sekali, gatekeepingnya lagi-lagi dilakukan oleh Void. Ini on point sekali, smoke udah mulai dikeluarkan, namun vehicle dari DU dan Uni dari bagian atas mendapatkan sebuah poin penting untuk Dewa United bisa bergerak lagi maju ke zona berikutnya. Hans, Cryzen, Uni, dan sepertinya Steve udah mulai untuk di-revive juga. Namun SG dari bagian belakang tadi, Pinky yang berhasil untuk lewat justru ter-take down oleh Dewa United. Livescape datang sebagai third party
party kali ini. Kato mengamati dari bagian atas satu Toms tadi. Sementara SG juga masih touchdown. Livescape masih menahan juga. Dan kalau ini clash lagi, justru Dewa United yang tersandwich di situasi kali ini. Betul, DU masih bertahan juga dengan 4 member mereka melakukan gantian gatekeeping terhadap tim-tim yang sudah masuk terlebih dahulu. Tapi dekat dengan mereka juga ada tim Livescape yang tampaknya sudah merasa tidak worth untuk fight dengan tim DU. Melepaskan DU dan lebih mensecure bagian-bagian depannya lagi. Tapi dari Eagle 35 tampaknya mulai kehilangan member-member mereka. Bahkan dari SG sudah pulang dengan hanya 2 point elimination kali ini. Betul, Cup RB menjadi kendaraan satu-satunya kah sepertinya untuk Dewa United dan digunakan oleh seorang Steve Boy dan juga Kryzen. 2 player yang ketika Super Weekend kemarin mendapatkan banyak elimination point. Let's see later karena di bagian military base-nya lihat Jaden sedang ku grenade, the last man standing karena boom di sana cukup matang tapi jauh ternyata karena Ponbit udah mulai bergerak lagi. Ini berarti Ponbit survive-nya luar biasa karena tadi boom terpotong oleh NFT dan kali ini satu orang berhasil touchdown di bagian military base. Nah itu dia padahal terpotong tuh jauh di kanan loh. Tapi masih bisa survive hingga masuk ke area SMB dapetin zona untuk kita yang keempat kali. Tapi kan juga dari tim DU tampaknya sudah mengambil high ground, bisa membuka vision ke arah depan. Dan depan tuh low ground yang masih bisa diisi juga oleh tim DU di forting untuk perang dengan Void ataupun dengan tim AE. Betul banget, dan AE ya sebagai yang punya military base lah bisa kita katakan. Kali ini udah cukup aman di bagian high ground. Dan lihat entry dari titik ini cukup ramai. Ada Void yang mau mulai masuk terlebih dahulu. Victim yang udah melakukan gatekeeping yang tadi berenang. Tidak punya vehicle sama sekali dan Alter Ego yang memang menunggu di sana dan Rocky menembaki kembali lagi ke bagian Void. Di sana aimbot udah cukup low HP. Rocky melihat ke bagian lainnya juga, tembakan dari jauh justru Badru yang mendapatkan knockdown dan juga elimination point ke arah Dance 2K. Oh, tapi tampaknya dari DU gak punya pilihan lagi, harus menabrak ke arah tim AE, kecuali mereka memutar dan mengambil risiko tertembak oleh tim LVS kali ini. DU harus maju ke depan dan ini kayak zona menuju ke arah ujung-ujung dari SMB, ke arah apartemen di SMB. Betul, dan justru kita lihat nanti ya fightnya bagaimana karena Rocky juga ter-takedown. Ini Alter Ego benar-benar enak sih. Dari bagian atas dia mengamati banyak sekali vision, bisa men-takedown beberapa player dan aimbot bahkan kali ini cukup selamat. Ada sebuah save dari Alter Ego ketika Alter Ego menembaki ke arah bagian victim juga. Betul, so kita bakal lihat juga dari tim victim ya, tampaknya mereka masih menjaga juga area lower groundnya, tapi lihat zona cukup mental jauh dari posisi mereka dan kondisi victim tinggal berdua doang. Sedangkan kita bakal lihat dari tim DU seperti prediksi gue, mereka mau nggak mau harus fight dengan tim Alter Ego untuk mendapatkan posisi di depan. Potato sudah ngeflank ke arah kanan, ini harus jadi poin yang penting bagi tim DU dan tampaknya dari Alter Ego mengambil keputusan untuk langsung gerak tanpa bertahan lama-lama dengan tim DU kali ini. Betul sekali, aimbot kembali lagi memberikan pressure ke arah Void dan bahkan dari Void ke arah victim. Dan ini dia 1v1 situation, Rocky harus mulai bertahan, dua-duanya udah mulai low HP tapi Rocky yang memenangkan fight dengan hanya one tap karena memang sudah sangat low HP. Dan ini dia Alter Ego fight melawan Dewa United, satu orang udah ter-knockdown oleh Uni dengan Thompson yang cukup on point dan bahkan langsung di-eliminationkan point untuk Dewa United. Alter Ego memilih kembali ke rumah mereka tapi sudah diisi dengan banyak tim, Takai dan tim-tim lainnya. Betul, tampaknya dari tim AE juga langsung disambut oleh peluru-peluru dari tim Takai yang sudah menjaga 2 apartemen dan juga 1 bangunan di sisi kiri, yang langsung tarik mundur, menyatukan kembali kekuatan mereka, memberikan space terhadap tim Alter Ego agar tidak langsung di fight di zona kita yang kelima. Tapi kegasaran juga tampaknya dari BFD kehilangan member mereka dari Maruzama juga harus berhati-hati karena mereka udah ada di sekeliling tim-tim lain. Ini luar biasa Pak, Livescape yang tadi naik vehicle justru bisa knockdown ke arah Tuyul yang memang menjaga compound tersebut. Oke, trade knock terjadi, tapi setidaknya dari Livescape berhasil untuk touchdown di rumah tersebut dan masih punya 2 player nih Flo. Nah itu dia, poin yang penting banget. Tapi kita lihat sekarang juga dari DU tampaknya belum sepenuhnya aman. Titiknya Kryzen sudah aman, tapi dari tim NFT punya angle yang cukup enak untuk perang juga dengan posisi mereka. Ya betul banget, 9 tim yang tersisa kali ini teman-teman kita saksikan bersama. Dan ini dia Toms menembaki ke arah bagian Bonafide. Tuyul ternyata berhasil untuk di revive. Ternyata justru sekarang keadaan kembali lagi berbalik. Livescape hanya dengan 2 orang harus di gatekeep oleh Bonafide yang 3 aktif. Tuyul belum di revive. Dipegang masih bisa ternyata. Masih selamat dan bomnya tidak mengenai dekat dengan area Tuyul sehingga dia bisa selamat kali ini ya. Sedangkan kita bakal lihat dari anggota-anggota lain BFD masih cukup sehat kondisinya, tapi dengan zona yang terus mulai masuk ke area tengah SMB bakal terjadi fight-fight besar untuk memperebutkan bangunan-bangunan yang open di daerah SMB-nya. Betul banget, dan lihat utility dilemparkan Aura, dipulangkan ke lobby di peringkat ke-9 setelah Jaden, the last man standing tertahan kali ini. Sementara waktu kita masih melihat ada gatekeep yang dilakukan Dewa United juga ternyata
terkena pressure tidak hanya dari satu tim, karena ada NFT dan juga Alter Ego yang masih menembaki dan zonanya menuju ke arah bagian open field. Oke, ini tim DU bisa nyayur banget sih. Tim DU ya posisi yang sangat optimal asalkan mereka bisa meng-clear tim NFT yang ada tepat sebelah mereka. Sama-sama 4 anggota, sama-sama sudah menyebar juga. Dan ini PR bagi kedua tim. Kalau mereka bisa nge-clear satu dengan lainnya, siapapun yang menang, kalau anggota 3-4 masih bertahan, itu bisa nyayur habis-habisan menghadapi tim-tim lain. Betul banget, tapi lihat dari NFT bermain sangat cerdik karena Flippy dikirimkan ke arah bagian lain untuk kembali lagi melakukan gatekeep nih Flo. Dan menurut gua ini luar biasa banget. Takai justru Gremory melihat ada UAZ yang bergerak di bagian military base, ter-take down Tuyul lagi dan lagi. Dan ini sepertinya akan cukup sulit untuk melakukan revive karena Noox ini berada berseberangan dengannya. Dan ini dia, Hans, begitupun dari Steve. Menuju ke arah bagian high ground, mencoba untuk mencari pergerakan dari NFT. Satu orang udah terdeteksi di sana tapi ngumpet lagi dari pohon. Tembakan ke arah bagian bawah low HP namun dibalaskan karena ada trade yang terjadi. Tembakan dari seorang Ramones berhasil untuk men-take down satu player dari Dewa United. Steve Boy harus tertunduk lesu untuk sementara waktu. Bahkan ada Molly yang dilemparkan atau Molotov untuk menahan pergerakan dari Dewa United. Betul, kita lihat sekarang juga banyak banget tim yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. 23 yang live, 8 tim yang tersisa. Dan kita bakal lihat DU dan juga tim NFT bakal fight yang cukup besar, di mana Uni bakal langsung dapetin satu target juga, menyisakan dari NFT di 2 member yang masih bertahan di bawah, di mana drone sudah di revive. 3 member bertahan kali ini menghadapi 2 member dari tim DU yang masih aktif. Betul banget, dan lihat Kryzen merasa masuk ke arah bagian depan, namun ini berbahaya karena belum ada backup yang dilakukan. Drone melihat Kryzen ternyata justru mengganti senjata, dan itu merupakan sebuah hal yang tidak terlalu baik untuk Dewa United karena bahkan Steve Boy belum melakukan revive tapi justru push ke arah bagian depan. Uni kembali lagi ingin mengambil hasil ini tapi harusnya udah mendapat informasi karena tembakan dari jauh. NFT justru meratakan seluruh player dari Dewa United. Betul, kita bakal lihat 6 tim tersisa. Kali ini 15 yang masih live NFT dalam posisi yang tidak terlalu baik juga. Tapi setelah perang dengan tim DU, mereka at least punya ruang gerak. Dimana Flippy bisa dapetin 1 member dari tim Livescape. Bahkan dari Tom tampaknya hampir take down dan ter-take down oleh drone dari jarak jauh. Menyisakan 5 tim dan NFT. Gue rasa punya tempat terenak sekarang. Mereka punya bangunan tinggi, mereka juga punya Flippy yang ada di dalam area SMB-nya yang bisa mengacaukan defense dari tim-tim lain. Betul, dan ini sesuai dengan prediksi Wolfie tadi, ketika NFT bisa menang lawan Dewa United, mereka bisa untuk menembaki banyak sekali tim-tim yang mencoba untuk masuk ke arah bagian dalam. Takai kali ini masih bertahan kuat dengan 4 orang. Ucup dipulangkan ke lobby. 4 tim tersisa kali ini, 3 bahkan NFT, Takai, dan Alter Ego. Yang ketiganya masih mempunyai roster yang cukup banyak, walaupun NFT sekarang menjadi justru target dari kedua tim lain, yaitu Takai dan Alter Ego nih Flo. Betul, ini bakal jadi seru banget karena kita bakal lihat kali ini zona menuju ke area NFT. Ini NFT punya clear chance untuk dapetin WBT dan AE dengan zona yang mengarah ke mereka. Tampaknya mereka masuk kembali ke top 3. At least 10 poin dikantongnya oleh mereka nih. Ya betul sekali, Alter Ego kembali lagi membuat gap point, berarti ya terlebih mereka masih bisa bermain di game terakhir nanti untuk Alter Ego sendiri. Sementara NFT dengan 2 player terakhir mulai masuk ke dalam zona dengan ngepron terlebih dahulu dan mencoba untuk memetakan letak dari player Takai dan Alter Ego lainnya. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Takai masih mencoba untuk bertahan kali ini. Masih coba bertahan, masih coba untuk maju ke depan. Tapi depan mereka ada AE, ada juga tim NFT. Meskipun dari Gremory sudah mendapatkan bagian dari bangunan gudangnya. Dia mau gak mau harus coba nge-take down tim AE. Sedangkan 3 member lain dari tim Takai harus fokus ke arah kanan, ke arah NFT. Ya itu dia, lagi dan lagi ada split fokus yang dilakukan. Dan ini utility throwable akan menjadi hasil yang sangat maksimal jika lo bisa dimanfaatkan. Smoke udah mulai pecah, banyak sekali di bagian open field untuk menahan tembakan dari Takai dan membuat Alter Ego creating the space untuk bisa masuk ke dalam zona. Yap, kita bakal ingin juga dari tim NFT. Tampaknya masih coba untuk bertahan pelan-pelan posisi mereka. Masih coba untuk bertahan, tapi NFT dapetin satu tok yang sangat baik dan pasti sangat berarti. Karena sekarang di tim Takai, bocor satu anggota mereka di sisi yang terisolasi. Gak bisa diselamatkan. Betul banget, ini dia target publik yang tadinya adalah NFT karena memang berada di posisi di bagian high ground, kali ini berubah ke arah Takai karena 2 tim lain yaitu NFT dan Alter Ego udah berhasil untuk menguasai pagar-pagar pembatas antara military base dengan jalan raya menuju ke arah pulau seberang. Dan kali ini lihat dari NFT 2 player udah mulai dipisah, Flippy dan juga drone. Ada nade cukup jauh memantul ke arah Takai dan Kian dipulangkan ke lobby. Drone, what a nade dilempar on point
sekali. Tapi lihat dari Potato tampaknya tertangkap juga oleh Takai Gremory yang keluar dari area maju ke arah depan menggunakan blind spot dari tim Alter Ego untuk menumbangkan satu player. Lemparan bom menuju ke arah Gremory belum bisa menumbangkan dia, membuat dia cukup low tapi bisa bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Tapi lain sisi dari tim lawannya Takai lagi bisa menumbangkan seorang Potato dengan ledakan bom jarak jauh kali ini. Sekali Hazelnut berdiri untuk melakukan sebuah confirm elimination. Harusnya kali ini itu dia berhasil didapatkan. Dan Hazelnut kembali lagi prone. Flippy di tempat lain justru sangat low HP. Belum bisa ditembaki lagi. Namun kalau tadi Flippy melihat Alter Ego itu dia mulai berdiri. Ditembaki ke arah bagian depan. Satu knockdown. Flippy pun udah cukup low HP. Akan ke arah tembakan lagi ditembakkan. Berubah posisi terlebih dahulu. Tapi ada Molly dari Hades. Membawa dari alam bawah tanah. Dengan bakarannya. Flippy terknockdown. Pulang ke lobby. Tapi Alter Ego Super Una mendapatkan Hades. Ini dia 1v1 situation antara Hades dengan Super Una. Kalau Chicken berarti back to back. Tapi Super Una sudah low HP lagi. First aid akan dilakukan. Takai, what happened? Ternyata drone pun masih ada di sana. Need berikutnya dan itu dia. Drone benar-benar bisa memanfaatkan grenade dengan sangat on point flow. Betul, apakah drone bakal maju ke depan atau dia bakal bermain sabar karena tampaknya dia udah gak megang bom lagi. Dia udah gak punya utility lagi. Dan Hades punya pilihan, bakal bertahan maju atau bakal coba untuk nge-revive. Tampaknya revive jadi pilihan dia kali ini, menunggu dan melihat drone tidak bergerak. Tapi drone melihat bahwa ini terlalu lama nih diamnya, langsung maju ke depan. Dia untuk tim NFT. Wow, speechless sih bro. Drone. Ini tinggal 2 orang loh NFT. Tapi mekanik mereka, decision making mereka to do the split. Need yang on point. Mengubah segalanya dan makin memperkokoh NFT.